ritual sapi merah yang hampir 2000 tahun gak dilakuin atau terhenti gitu, sekarang aktif lagi dan sedang dipersiapkan kembali. Dan ini bukan sekedar urusan agama, tapi rangkaian langkah nyata menuju penghancuran Masjid Al-Aqsa. Here we go. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku Sarah Ladiu, pencerita yang gemes nemenin kamu dimanapun kalian berada. Oke lah, here comes the topic today, yaitu ritual sapi merah yang hampir 2000 tahun gak dilakuin atau terhenti gitu, sekarang aktif lagi dan sedang dipersiapkan kembali. Dan ini bukan sekedar urusan agama, tapi rangkaian langkah nyata menuju penghancuran Masjid Al-Aqsa yang ujungnya mengarah pada satu sosok yang dalam Islam dikenal sebagai musuh terbesar umat Islam di akhir zaman. Bagaimana ceritanya? Simak baik-baik. Kalian pernah gak sih dengar soal sapi merah dalam tradisi Yahudi? Nah, ini bukan sembarang sapi biasa loh. Dalam bahasa Ibrani namanya Parah Aduma, dan keberadaannya ini punya kaitan langsung sama rencana pembangunan Bait Suci ketiga yang secara nggak langsung juga berhubungan sama nasib Masjid Al-Aqsa. Jadi gini Le, dalam keyakinan Yahudi, siapapun yang pernah menyentuh jenazah, lewat kuburan, masuk ke rumah sakit, atau bahkan menyentuh orang yang pernah menyentuh jenazah, itu semua dianggap najis, dan orang najis ini nggak boleh ikut dalam proses pembangunan Bait Suci ketiga. Nah, solusinya, abu dari sapi merah yang dibakar dan dicampur kayu aras, hisop, sama kain merah harus dipercikan ke orang-orang itu buat menyucikan mereka kembali. Tapi syaratnya super ketat Le, sapinya harus merah sempurna, nggak boleh ada satu helai pun rambut yang hitam atau putih gitu, belum pernah membajak, belum pernah melahirkan, belum pernah diperah. Ya, itu semua syarat-syaratnya. Terus nanti setelah disembelih di Bukit Zaitun ini persis di sebelah timur Masjid Al-Aqsa, abunya inilah yang menjadi alat penyucian massal untuk orang-orang yang najis tadi. Skip. Nah, flashback setelah Bait Suci kedua dihancurkan Titus tahun 70 Masehi, ritual ini putus Le. Hampir 2000 tahun gak ada sapi merah yang disembelih. Aku hampir bilang sapi perah. Dan dalam logika gerakan Third Temple, kedatangan sapi merah yang ke-10 dianggap sebagai sinyal bahwa era Mesias sudah mulai dan semua hambatan buat membangun kembali Bait Suci udah terangkat gitu. Kalau misal masuk era Mesias, berarti hambatan-hambatan mereka untuk memasuki Masjid Al-Aqsa itu udah hilang katanya, kepercayaan mereka gitu. Dan bagian yang bikin merinding Le, ada organisasi gitu namanya Temple Institute di Israel yang emang secara eksplisit tujuannya adalah membangun Bait Suci ketiga. Mereka udah breeding sapi merah sejak tahun 90-an. Tahun 2022 kemarin, 5 ekor sapi yang memenuhi standar mereka ditemukan di Texas, Amerika Serikat, dan diimpor ke Israel dengan cara unik, yaitu didaftarkan sebagai hewan peliharaan buat ngakalin larangan ekspor ternak hidup di Amerika. Dan ini yang paling penting Le, satu-satunya lokasi yang sah secara hukum agama mereka untuk ritual ini adalah Bukit Zaitun yang menghadap tepat ke arah Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu. Artinya setiap langkah maju dalam persiapan ritual ini secara nggak langsung adalah langkah maju menuju agenda penghancuran Al-Aqsa. Ini bukan sekedar teori Le. Abu Ubaidah Hamas, pejuang Palestina yang sekarang udah wafat, dia sendiri secara eksplisit menyebut pengiriman sapi merah ini sebagai salah satu faktor yang memicu serangan 7 Oktober 2023, Operasi Al-Aqsa Flood, pas kejadian roket yang banyak itu tiba-tiba menghujani Israel. Nah, salah satu faktornya itu gara-gara ini sapi merah. Fakta selanjutnya itu terkait rencana penghancuran Masjid Al-Aqsa. Ini bukan teori konspirasi ya, ini fakta, dan fakta ini ternyata ada di depan mata kita semua. Jadi gini, ada lembaga namanya The Temple Institute. Mereka udah bikin cetak biru gitu, blueprint kayak gambar rancangan arsitektur lengkap untuk pembangunan Bait Suci ketiga sejak 2011. Serius Le, ini bukan wacana lagi, bukan mimpi-mimpi, blueprint beneran. Terus tahun 2014 mereka galang dana lebih dari $100.000 lewat Indiegogo, platform crowdfunding khusus buat biayain gambar arsitektur Bait Sucinya. Bahkan direkturnya sendiri, Rabbi Chaim Richman, dengan percaya diri dia ngomong,
Ini adalah lompatan besar menuju pembangunan kembali. Skip. Nah, yang lebih serem lagi, ada rencana 3 tahap Ben Gvir, aku nggak tahu cara bacanya, buat ngelesain Al-Aqsa. Dan ini bukan aku yang ngomong, ini dilaporin langsung sama Haaretz, sebuah surat kabar Israel yang dikenal kritis dan kredibel. Strateginya namanya gradualism atau pentahapan lambat. Jadi mereka bukan langsung ngancurin masjidnya, tapi bertahap gitu. Pertama, mulai menormalisasi kehadiran orang Yahudi dulu, terus normalisasi ibadah mereka di sana, terus nanti muncul tuntutan sinagoga, baru setelah itu pembongkaran total. Jadi kayak tahap-tahapnya tuh pelan-pelan. Skip. Dan yang jadi bukti paling kuatnya yaitu Kementerian Pendidikan Israel sendiri ngalirin ratusan ribu dolar ke Temple Institute, lembaga yang terang-terangan nyiapin perlengkapan ritual untuk bait suci ketiga itu. Jadi dia bukan kelompok pinggiran yang dibiarkan gitu aja, ini disubsidi negara. Berarti ada koneksi ideologis langsung antara aparatur negara Israel dan gerakan ini. Dan sekarang sejak Amerika dan Israel melancarkan perang ke Iran pada 28 Februari 2026 kemarin, umat Islam dilarang total masuk ke Masjid Al-Aqsa dan kota tua Yerusalem selama 40 hari berturut-turut, termasuk selama Ramadan kemarin, Ramadan tahun ini. Pas Idul Fitri juga dilarang masuk, Ini adalah pertama kalinya sejak kependudukan Israel atas Yerusalem Timur tahun 1967, Hampir 60 tahun, dan ini yang pertama kali kayak selama ini, dan 40 hari berturut-turut dilarang masuk, Jadi gini, banyak sejarawan menegaskan bahwa Masjid Al-Aqsa memang berdiri di lokasi yang sama dengan tempat suci yang dikenal sebagai Kuil Salomo atau bait suci bait sucinya orang Yahudi. Tapi bukan berarti itu milik eksklusif Yahudi, justru sebaliknya, Masjid Al-Aqsa itu dibangun lebih dari 1000 tahun sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam bahkan lahir, dan tempat itu tetap ada dari dulu sampai sekarang. Nah, secara logika aja udah aneh kan, masa ada nabi yang datang terus ngancurin tempat yang dibangun sama nabi sebelumnya. Jadi kalau dari Islam, Nabi Sulaiman itu yang memperbarui bangunan yang sebenarnya dari dulu udah ada. Skip. Terus sejak 1967 otoritas pendudukan Israel udah ngegali berbagai area di bawah kuil suci Salomo. Udah puluhan tahun udah digali dalam-dalam, hasilnya nol, gak ada satupun jejak yang nunjukin tempat itu pernah menjadi lokasi sebuah kuil, sebuah bait suci gitu. Dan ini bukan cuma kata-kata aktivis, sebagian ulama dan politisi Arab Muslim juga menegaskan hal yang sama, bahwa para arkeolog Yahudi, Eropa, dan Amerika yang udah bikin terowongan di bawah Haram Al-Syarif. Haram Al-Syarif itu kayak kompleks keseluruhan, kompleks Al-Aqsa, kubah batu sama menara dan bangunan-bangunan di sekitar Masjid Al-Aqsa. Nah, penggalian itu justru membuktikan gak ada jejak kuil Salomo di sana. Yang ngegali sendiri yang gak nemu apa-apa. Nah, kalau penilaian dari sisi ulama klasik kayak Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim jilid 5 udah ngejelasin secara gamblang bahwa Masjid Al-Aqsa yang disebut dalam ayat di surah Al-Isra itu masjid di Bait Al-Maqdis Yerusalem, lokasi yang sama persis dengan kompleks Haram Al-Syarif yang ada sekarang. Nah, tadi kan aku udah jelasin sapi merah untuk ritual penyucian yang nantinya nyambung ke pembangunan bait suci ketiga atau kuil suci Salomo ketiga, yang juga menjadi tanda masuknya era Mesias menurut Yahudi. Nah, kali ini aku mau bahas sebenarnya Mesias yang ditunggu Yahudi itu yang mana nih? Karena jujur ada dua Mesias, ada Al-Masih Al-Haq dan Al-Masih Ad-Dajjal. Skip. Jadi gini, kata Al-Masih itu asalnya dari bahasa Arab, dari akar kata musaha, artinya mengusap, menghapus, atau pergi. Tapi kata ini juga diserap dari bahasa Ibrani Masih, yang artinya yang diurapi atau yang diberkahi. Dalam tradisi Yahudi, gelar ini dikasih ke raja-raja atau tokoh spiritual yang diurapi minyak dalam upacara khusus sebagai simbol kekuasaan dan legitimasi. Nah, yang menarik banget dalam hadis-hadis Rasulullah, gelar Al-Masih ini disandangkan kedua sosok yang berlawanan total. Yang pertama Nabi Isa bin Maryam alaihissalam sebagai Al-Masih Al-Haq, Al-Masih yang benar. Yang kedua Dajjal sebagai Al-Masih Ad-Dajjal, Al-Masih sang penipu. Dua sosok, satu gelar, tapi hakikatnya antara langit dan bumi. Kalau dari sisi keyakinan Yahudi, mereka percaya akan datang seseorang yang mereka sebut
Al-Masih Al-Muntazar atau Al-Masih yang dinanti. Menurut keyakinan mereka, orang ini keturunan Nabi Daud yang nantinya bakal menundukkan umat-umat lain dan mengembalikan kejayaan Yahudi. Dan ini bukan sekedar cerita lama, Le. Akidah ini masih mereka yakini sampai sekarang. Skip. Yang bikin masalah, Le, Yahudi nggak mengakui bahwa Al-Masih Al-Muntazar itu adalah Isa bin Maryam. Mereka tuh mengkufuri Nabi Isa, mengingkari Nabi Isa, bahkan melontarkan tuduhan-tuduhan keji ke Nabi Isa. Makanya nggak heran saat nanti Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman, musuh-musuh utama Nabi Isa ya mereka-mereka ini. Skip. Nah, sekarang masuk ke hadisnya, Le. Hadis riwayat Imam Ahmad menyebut bahwa Dajjal akan keluar dari daerah Yahudi ya, Isfahan. Diikuti 70.000 orang Yahudi dari Isfahan. Kalau sekarang itu wilayahnya masuk ke Iran. Semuanya memakai mahkota. Artinya, Le, Dajjal nggak muncul sendirian. Ada pasukan inti. Dan pasukan inti itu secara eksplisit adalah Yahudi. Kemarin aku sempet nonton gitu ya, VT yang lewat di beranda TikTok aku. Pokoknya itu ada klip video dari KHB yang bilang kalau di Iran, subhanallah ya, kalau sekarang di Iran itu ada daerah yang namanya Isfahan. Hah? Kayaknya ini nggak mungkin kebetulan. Menurut kalian gimana? Skip. Soal angka 70.000 ini, Dr. Ahmad Ubaidi Hasbila dari PT IKI Jakarta menjelaskan bahwa angka ini bukan sensus populasi literal. Ini gambaran betapa besarnya pasukan inti itu. Tapi yang paling krusial dari hadis ini adalah kata yattabi'u. Mereka mengikuti Dajjal secara sukarela. Kenapa sukarela? Karena mereka yakin dia adalah Mesias yang selama generasi demi generasi mereka tunggu-tunggu. Ironis yang tragis banget, Le. Kaum yang paling keras menolak Nabi SAW justru jadi pengikut paling setia dari musuh sejati kemanusiaan. Dan terakhir, Le, soal penamaan Al-Masih Ad-Dajjal yang Rasulullah pakai dalam hadis Bukhari nomor 3439. Ini bukan kebetulan. Ini sinyal kenabian sangat terang, yaitu Dajjal akan tampil dengan klaim kemasihan. Dan karena tradisi Yahudi udah dari lama membangun ekspektasi soal Mesias yang datang dengan kekuatan besar, menakjubkan dunia dan memulihkan kejayaan Israel, pas Dajjal muncul dengan kemampuan adikodratinya yang mampu menghidupkan orang mati, mampu mengendalikan hujan dan panen, mampu menjelajahi seluruh penjuru bumi, yang nggak punya filter bakal langsung nganggap itu sebagai penggenapan nubuat yang selama ini mereka pegangi, yang selama ini mereka yakini. Dan inilah yang disebut fitnah dalam dimensinya yang paling dalam, bukan sekedar ujian kesabaran biasa, tapi ujian kemampuan membedakan yang hak dari yang batil, yang datangnya berbalut penampakan yang sangat-sangat meyakinkan. Skip. Kayaknya aku pernah dengar hadis gitu deh, correct me if I'm wrong. Pokoknya di situ katanya tentang surah Al-Kahfi, kalau mau selamat dari fitnah Dajjal itu harus ngafalin ya 10 terakhir atau 10 ayat gitu dari surah Al-Kahfi. Allahu a'lam.